Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Umi Naharia, CGP Angkatan 11 dari Kota Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang koreksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, filosofi KHD yang sampai saat ini masih menjadi landasan bagi dunia pendidikan adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yaitu seorang pemimpin harus mampu memberi tauladan. Ing Matio Mangunkarso, seorang pemimpin juga harus mampu memberikan dorongan, semangat, dan motivasi dari tengah. Tutwuri Handayani, seorang pemimpin harus mampu memberi dorongan dari belakang, dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang selalu berpihak kepada murid agar menjadikan mereka sebagai generasi yang cerdas dan berkarakter sebagaimana tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Sikap dan tingkah laku seseorang mencerminkan nilai-nilai dan kepribadian seseorang. Hal ini tentu akan mempengaruhi pola pikirnya dan berkaitan erat dengan keputusan yang akan diambil. Begitu pula dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri pendidik akan nilai kejujuran, integritas sebagai pendidik akan tergambar dalam keteladanan dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam setiap keputusan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Selama proses pembelajaran pendampingan dalam pengujian pengambilan keputusan melalui kegiatan coaching atau bimbingan yang telah dilakukan oleh fasilitator, saya rasakan sangat efektif dan membantu pemahaman saya. Seperti yang kita ketahui, dalam pengambilan keputusan dibutuhkan langkah-langkah yang mengacu pada prinsip tertentu, karena dalam pengambilan keputusan berkaitan erat dengan masa depan suatu organisasi atau suatu lembaga. Salah satu faktor yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan adalah keterampilan coaching. Pendidik harus memiliki keterampilan coaching. Keputusan yang diambil dengan teknik coaching yang berdasarkan etika, nilai-nilai kebajikan, sesuai dengan visi misi sekolah yang berpihak pada murid dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Teknik coaching dilakukan dengan prinsip kesetaraan sehingga tidak terkesan menggurui, tapi justru akan menimbulkan rasa nyaman sehingga coach mampu mengidentifikasi permasalahan dan dapat menyampaikan pertanyaan bobot kepada coachee. Begitu pula dengan coachee yang dengan rasa nyaman dapat menyampaikan hambatan-hambatan dan dapat menemukan solusi yang sesuai. Dengan coaching, guru dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Efektivitas dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat kembali atau merefleksikan proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam pengambilan keputusan hendaknya berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan serta berpedoman pada 9 langkah pengambilan keputusan. Melalui kedua dasar tersebut, kita dapat menganalisis sehingga dapat membedakan antara dilema etika ataupun wujukan moral. Mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan menumbuhkan empati dan simpati sehingga dapat menempatkan diri untuk bisa mengenal orang lain lebih jauh. Dengan simpati dan empati, kita dapat merasakan apa yang peserta didik alami, sehingga kita dapat mengidentifikasi permasalahan dengan bijaksana. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika
Kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik, nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik akan sangat mempengaruhi keputusan yang diambilnya, terutama jika yang dihadapi adalah masalah moral dan etika. Jika nilai-nilai yang dianutnya merupakan nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan begitu pula sebaliknya. Jika nilai-nilai yang dianutnya tidak sesuai dengan kaidah moral, agama, dan norma, maka keputusan yang diambilnya lebih cenderung bermuara pada kebenaran menurut versi pribadi. Selain itu, pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika juga dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika ataukah rujukan moral. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pastinya akan memberikan dampak. Agar dampak yang ditimbulkan adalah dampak positif, kondusif, dan aman, dan nyaman, maka keputusan yang diambil harus berdasarkan kepentingan orang banyak dan dapat dipertanggungjawabkan, serta berlandaskan nilai-nilai kebajikan, sehingga murid ataupun orang lain dapat belajar dengan baik dan dapat mengembangkan kompetensinya. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang saya hadapi adalah adanya rasa khawatir atau tidak enak ketika keputusan yang kita ambil tidak sesuai dengan keinginan semua pihak. Ada beban tersendiri untuk melaksanakan keputusan tersebut. Hal ini terkait perkembangan teknologi dan media sosial di lingkungan masyarakat. Banyak informasi yang belum jelas kebenarannya yang dapat mempengaruhi pemikiran seseorang. Oleh karena itu, saya perlu mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan untuk dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dari keputusan yang saya ambil. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang tepat dapat mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga merdeka belajar dapat tercapai. Karena mereka dapat belajar sesuai minat, bakat, dan potensi yang dimiliki dan meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk memfasilitasi potensi murid yang berbeda, kita dapat memaksimalkan pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE akan semakin memperkuat penerapan dan mengasah keterampilan sosial emosional murid-murid kita. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pendidik yang merupakan pemimpin pembelajaran merupakan teladan bagi murid-muridnya. Hal ini terlihat dari lebih mudahnya seorang pendidik memberikan masukan atau nasihat kepada muridnya dibandingkan orang tuanya sendiri. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Hal yang sudah kita putuskan dan kita lakukan akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadikan role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid berpikir dan bertindak. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan merupakan suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran. Keputusan tersebut harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, karena setiap keputusan yang diambil akan mewarnai pola pikir dan karakter murid. Agar keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat untuk banyak orang, mampu mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, yaitu menuju well-being, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus dilakukan berdasarkan pada budaya positif dan dapat menggunakan alur yang tertata, seperti contohnya alur bagja. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menghantarkan murid menuju profil pelajar Pancasila
yang dalam perjalanannya banyak berbenturan yang sifatnya dilema etika dan bujukan moral. Untuk itu, diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga langkah yang diambil selalu berpihak kepada murid. Keputusan tersebut dapat diimplementasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi KSE demi tercapainya kebahagiaan peserta didik yang setinggi-tingginya. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari dari modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika, yaitu peristiwa benar versus peristiwa benar, merupakan situasi yang sulit di mana seseorang harus menemukan pilihan yang secara moral keduanya benar, tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Sedangkan bujukan moral merupakan peristiwa benar melawan peristiwa salah. Adalah situasi ketika seseorang harus mengambil keputusan antara benar atau salah, di mana sebenarnya kita sudah tahu mana yang seharusnya kita pilih. Namun terkadang terkendala oleh perasaan segan dengan teman atau orang lain. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya berdasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak. Di samping itu, secara personal, dalam pengambilan keputusan diperlukan satu sikap keberanian dengan segala konsekuensinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum pelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika. Namun, keputusan yang saya ambil belum menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga hasilnya kurang begitu maksimal. Biasanya, jika ada permasalahan, keputusan saya ambil berdasarkan hasil identifikasi dari seluruh hal yang terkait. Setelah proses identifikasi, saya lanjutkan dengan melakukan komunikasi efektif dengan orang-orang yang terkait. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dengan pelajari modul ini, pengetahuan saya tentang langkah pengambilan keputusan menjadi bertambah. Sebelum belajar modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika, namun yang saya lakukan hanya sebatas penyelesaian masalah yang fokus pada meminimalis munculnya risiko dari keputusan yang telah kita ambil dan pada pemikiran didukung dengan beberapa pertimbangan. Ketika mempelajari modul ini, saya menjadi lebih memahami akan pengetahuan tentang 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan, dan juga pengujinya, sehingga mempermudah pengambilan keputusan saat menemui dilema etika. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang individu? Apapun peran kita, pasti akan menjumpai permasalahan yang dituntut untuk mengambil keputusan. Sehingga dengan pelajari materi ini akan sangat membantu mendapatkan keputusan yang baik. Dari keputusan tersebut akan dihasilkan kebijakan-kebijakan yang akan sangat berpengaruh terhadap masa depan. Sebagai landasan dalam pengambilan keputusan tersebut tentunya mengacu pada 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip. Pengambilan keputusan merupakan keterampilan yang harus diasah agar semakin baik. Semakin sering kita berlatih menggunakannya, kita akan semakin terampil dalam pengambilan keputusan. Hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mengutamakan keputusan yang berpusat pada nilai-nilai kebajikan universal. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan.
Sampai bertemu kembali di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.